Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang zona nyaman. Saya masih ingat beberapa lalu sempat ada diskusi hangat gitu, terutama di Twitter, tentang zona nyaman atau comfort zone. Apakah seseorang harus meninggalkan zona nyamannya atau justru tetap saja berada di zona nyaman? Nah gini, perdebatan semacam itu memang penuh pro kontra. Ada yang sepakat, ada yang enggak, tentu dengan alasannya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa comfort zone ini sebenarnya adalah jebakan supaya orang tersebut tidak akan berkembang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa comfort zone ini justru adalah suatu kondisi yang diciptakan seseorang agar bisa nyaman dengan pekerjaannya. Dengan begitu, comfort zone ini adalah tempat aman dan tenang bagi seseorang. Lalu dari mana sih asal kata comfort zone ini? Dari apa yang sudah saya baca, bahwa kata ini pertama kali dipopulerkan itu oleh Alasdair White yang mengatakan bahwa comfort zone atau zona nyaman adalah suatu keadaan psikis di mana seseorang merasa mudah dan mempunyai kontrol terhadap lingkungannya. Di zona ini seseorang tidak akan mengalami kecemasan berlebih dan bisa bekerja tanpa tekanan. Meski begitu, terkadang istilah comfort zone atau zona nyaman ini sering sekali dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa comfort zone ini adalah zona stagnan dan tidak membawa kita pada sesuatu yang lebih challenging, yang lebih menantang seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita harus keluar dari zona nyaman? Nah, biasanya istilah zona nyaman ini seringkali menjadi semacam acuan ya oleh para motivator untuk meningkatkan motivasi seseorang. Memotivasi apa? Untuk memotivasi supaya orang keluar dari zona nyaman dan bisa upgrading diri. Nah, biasanya dipakai seperti itu. Kenapa begitu? Karena sebagian besar orang menganggap bahwa stay di zona nyaman itu akan memaksa diri kita agar tidak berkembang. Dan ketika kita berada di zona nyaman, kita akan lebih stagnan dan tidak akan memiliki keinginan untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, itu adalah asumsi yang paling sering diungkapkan oleh para motivator atau ya sebagian besar dari kita gitu ya. Sekitar setengah abad yang lalu ada psikolog bernama Robert Yerkes itu mengomentari ide zona nyaman dengan teori perilaku. Ia mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kinerja, manusia butuh mencapai sesuatu di atas ambang batas normal. Nah, istilah ini adalah optimal anxiety. Optimal anxiety ini adalah area yang berada di luar zona nyaman. Jadi untuk mendapatkannya, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Tetapi ditekankan kembali, manusia ini nggak bisa keluar dari zona nyaman terlalu jauh karena nantinya akan menimbulkan gangguan kecemasan yang justru malah akan merusak kinerja yang sudah terbangun secara keseluruhan. Nah, ini juga sebenarnya sepaham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia. Salah satu dari kebutuhan manusia adalah merasa aman dan nyaman. Nah, dari pendapat-pendapat itu sebenarnya sudah bisa kita simpulkan bahwa sah-sah aja untuk keluar dari zona nyaman selama tidak terlalu jauh. Karena dikhawatirkan jika seseorang terlalu jauh melampaui apa yang sudah ia miliki, maka justru akan menimbulkan kecemasan dan tentunya malah meningkatkan stres seseorang. Nah, ini dia nih yang perlu kita perhatikan tentunya ya. Misalnya ada seorang mahasiswa komunikasi yang juga memiliki skill desain grafis. Nah, dia punya bakat menggambar atau desain grafis ini. Pekerjaan dia masih pekerja lepas atau freelancing. Nah, suatu ketika ada tawaran pekerjaan. Ada dua tawaran nih. Tawaran pertama dia menjadi desainer grafis dengan upah 4 juta. Dan satu lagi menjadi akuntan dengan upah 6 juta. Kalau dia memilih desain grafis, dia pasti sudah pernah explore, dia punya kemampuan di situ. Akan tetapi, kalau dia memilih akuntan, dia akan mendapatkan peluang upah lebih besar ketimbang menjadi desainer grafis. Karena dia ceritanya ingin keluar dari zona nyaman, maka dia memilih menjadi akuntan. Tapi ketika mengambil pekerjaan itu yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata dia belum menguasai apa yang dia kerjakan, sehingga dia malah menjadi stres, malah jadi pusing, dan 4 juta dibanding 6 juta yang tadi seakan-akan tidak berarti lagi karena memang dia sudah terkena stres dalam pekerjaannya itu. Nah, ini adalah salah satu contoh keluar dari zona nyaman dengan terlalu jauh. Kalau kita ambil lagi contoh yang tadi nih, dia bisa saja gitu tetap menggeluti
program studi komunikasinya gitu ya. Tapi dia juga bisa memasukkan nilai-nilai desain grafis di dalamnya. Di samping dia punya disiplin ilmu yang kuat, dia juga akan menyalurkan bakatnya. Sehingga tetap saja di sana ada tantangan, yakni bagaimana dia menciptakan inovasi-inovasi tertentu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang banyak di passion dan programnya. Nah, ini juga yang disebut dengan tantangan. Dia sudah keluar dari zona nyaman dengan berpikir, berinovasi bagaimana perkembangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini sudah cukup disebut sebagai keluar dari zona nyaman. Tidak berarti keluar zona nyaman berarti harus completely away dari apa yang sudah dikerjakan, dari apa yang sudah dibekali dalam diri sendiri. Nah, ini dia yang harus kita pahami ya tentunya tentang zona nyaman. Jadi di sana tujuan keluar dari zona nyaman ini adalah sebagai zona tumbuh, the growth zone. Nah, di situ berarti ada apa? Ada evaluasi, ada upgrading yang nantinya tetap menunjang apa yang sudah ia miliki. Bukan malah menjadi panic zone yang ketika dia masuk ke panic zone yang ada dia hanyalah stres, menambah beban pikiran yang tidak akan mendapatkan apa-apa selain pengaruh-pengaruh negatif tadi. Nah, dari itu semua paling tidak ada yang bisa kita simpulkan bahwa zona nyaman adalah lingkungan kreasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu, kebutuhan kita yang mana-mana setiap kita pasti berbeda dan nggak bisa dipaksakan indikator keberhasilan kita. Nah, makanya ya, kalau misalnya ada seseorang yang bertanya kepada saya atau meminta saya untuk keluar dari zona nyaman, maka saya harus tanya dulu nih, zona nyaman seperti apa yang Anda maksud? Kira-kira impact-nya bagi saya apa? Dan apakah keluar dari zona nyaman tersebut cocok untuk saya? Nah, kembali lagi, sebelum kita memutuskan, kita harus mempertimbangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar. Seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.